kepada Bapak, Kepala Sekolah UPT 35 Versi. Kemudian yang kedua yaitu penyampaian materi pelajaran kami identifikasi. Bagaimana dipersilakan. Tentang penguatan pendidikan karakter anak, karena di zaman sekarang pendidikan karakter itu sangat penting. Di era kepemimpinan Jokowi di periode pertama dan sekarang di periode kedua, itu yang ditekankan di sekolah-sekolah dasar itu hampir 75% itu tentang penguatan pendidikan karakter anak. Jadi sebelum ke pembahasan kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang. Kami dari fakultas yang sama, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Hanya saja kami berbeda jurusan. Untuk saya sendiri, nama saya Edwin Firmansyah, biasa dipanggil Edwin. Yang kemudian yang di depan sana itu yang kerudung coklat itu Raudatul Jannah dari manusia atau makhluk hidup lainnya. Jadi untuk pendidikan karakter ini sedini mungkin itu harus dikuatkan karena akan berdampak ke masa depan. Misalnya sekarang di era digitalisasi, di era industri 4.0 yang sebentar lagi akan beralih ke 5.0. Jadi di era sekarang ini dengan cukup meningkatnya teknologi informasi dan komunikasi atau fintech, jadi anak-anak sekarang sudah banyak yang mohon maaf yang belum cukup umur itu sama orang tuanya sudah dikasih fasilitas HP, misalnya seperti itu berpengaruh terhadap penguatan pendidikan karakter anak. Karena apa? Karena anak itu belum bisa memfilter, belum bisa menyaring apa yang baik dari teknologi dan apa yang buruk dari teknologi. Jadi peran orang tua di sini sangat penting. Orang tua harus menjaga, harus bisa memfilter anaknya. Jangan nangis langsung, oh nak ini HP. Jangan langsung seperti itu. Usahakan apa yang bisa dilakukan terlebih dahulu. Moral itu adalah penurunan moral, di mana anak-anak mulai suka melakukan tidak kriminal. Contoh kecilnya saja sekarang yang sering kita temui ketika anak sudah bermain game online. Orang tuanya misalnya menyuruh, nak tolong belikan ibu tepung ke toko itu. Dan sebentar bu, ini belum selesai. Kan itu sudah contoh jelas. Anak sudah mulai berani menentang perintah orang tua, padahal cuma disuruh untuk membeli perlengkapan rumah. Nah kemudian adalah ini ruang lingkup pendidikan karakter menurut Ki Hajar Dewantoro, Bapak Pendidikan Indonesia. Jadi ruang lingkup pendidikan karakter itu umumnya ada 4, yaitu olah pikir, olahraga, olah hati, olah rasa atau olah karsa. Olah pikir itu meliputi cerdas, kritis, kreatif, inovatif, ingin tahu, berpikir terbuka, produktif, berorientasi iptek dan reflektif. Berorientasi iptek itu harus jadi dari keempat ruang lingkup tadi, jika dikerucutkan lagi atau dikecilkan lagi maka akan didapat nilai. Jadi dalam program pendidikan penguatan karakter anak, nilai apa yang harus dikembangkan? Nah jadi dari keempat tadi, dari keempat ruang lingkup tadi, olah karsa, olah rasa, olah hati, dan olahraga, maka didapat 5 nilai ini. Yang pertama nilai religius, yang kedua nasionalisme, yang ketiga mandiri, yang keempat gotong royong, dan yang kelima integritas. Yang pertama adalah nilai religius. Jadi 5 karakter nilai utama yang bersumber dari Pancasila yang menjadi prioritas mengembangkan gerakan PPK adalah religius. Nilai karakter religius mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan yang Maha Esa yang diwujudkan dalam perilaku, melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut. Kalau dikecilkan lagi maka didapat 2, yaitu hablum minallah wa hablum minannas. Hubungan secara sosial dan hubungan secara vertikal atau keyakinan. Secara sosial atau secara masyarakat,
Misalnya contohnya nilai religius bisa dilihat di depan, yang pertama jujur, toleransi, peduli sesama, menghormati yang lebih tua. Dan yang secara vertikal itu untuk ketuaan itu beribadah sesuai agama yang dianutnya. Yang kedua adalah nilai nasionalisme. Nilai nasionalisme itu merupakan cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bangsa, negara, dan tanah air. Jadi nilai nasionalisme itu adalah nilai yang berhubungan dengan kenegaraan atau cinta tanah air. Jadi sedini mungkin nilai ini harus ditanamkan kepada anak-anak kita untuk mencintai tanah air kita, untuk mencintai produk lokal kita, untuk bisa menjaga kesatuan tanah air kita. Jadi nilai yang bisa dikembangkan itu meliputi yang pertama cinta tanah air, semangat kebangsaan, demokratis, cinta damai, dan peduli lingkungan. Nilai mandiri merupakan sikap dan perilaku tidak bergantung pada orang lain dan menggunakan segala tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi, dan cita-cita. Jadi anak yang mandiri memiliki etos kerja yang baik, tangguh, berdaya juang, profesional, kreatif, keberanian, dan menjadi pelajar sebanyak kaya. Jadi nilai mandiri ini penting untuk ditanamkan kepada anak-anak kita agar anak-anak kita tidak terlalu bergantung kepada orang lain. Artinya anak-anak kita sebelum bergantung ke orang lain itu masih ada niat untuk berusaha sendiri. Yang selanjutnya adalah nilai gotong royong. Nilai gotong royong mencerminkan tindakan menghargai semangat kerja sama dan bahu-membahu menyelesaikan persoalan bersama, menjalin komunikasi dan persahabatan, memberi bantuan atau pertolongan pada orang-orang yang membutuhkan. Jadi nilai gotong royong ini bisa didapatkan ketika anak-anak itu bermain bersama lingkungannya. Berbeda dengan kalau anak bermain dengan smartphone, itu nilai gotong royong apa yang bisa kita ambil? Anak kan bermainnya dengan smartphone, kecuali kalau anak bermain dengan teman-teman sebayanya, teman-teman seangkatannya, seumurannya, itu kan bisa saling tolong menolong. Misalnya dalam permainan lompat tali atau bola kasti, itu kan timbul rasa gotong royong. Misalnya ada yang terjatuh dibantu, ada yang butuh bantuan dibantu. Kalau anak sudah bermain dengan smartphone, itu mau gotong royong dengan siapa? Adalah integritas. Jadi dari keempat nilai tersebut, nilai integritas merupakan perwujudan dari keempat nilai di atas, yaitu nilai religius, nasionalisme, mandiri, dan gotong royong. Jadi keempat nilai yang sudah saya jelaskan tadi itu semuanya berada di integritas. Integritas itu adalah nilai yang dapat dikembangkan dalam nilai integritas itu adalah sifat atau keadaan yang mewujudkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan prinsip moral dan etika. Jadi integritas adalah pendirian yang kuat, tidak bisa goyah selama pendirian itu benar. Kalau anak sudah memiliki pendirian yang salah, integritas yang salah, tidak mencerminkan keempat nilai tersebut, maka kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai teman, sebagai kakak itu mengingatkan kepada anak-anak kita, memberitahu, memberi penjelasan. Nah ini salah, nah ini benar. Jadi memang harus pandai-pandai orang tua dan guru untuk memfilter. Guru atau teman bersama masyarakat. Dan kemudian yang dari masyarakat sesuai dengan penanaman nilai tadi yang ada 3: pemahaman, pembiasaan, dan penerapan. Yang selanjutnya adalah guru. Guru hanya 15% karena peserta anak atau peserta didik bertemu guru itu hanya di pagi hari. Dan katakanlah dari jam 7 sampai jam 11 itu bersama guru. Selebihnya kan anak itu sudah bersama orang tua, sudah bersama masyarakat. Jadi guru dalam ya bukan kalau karena presentasinya kecil bukan berarti guru memiliki peran yang kecil, tidak. Justru guru memiliki nilai yang besar juga. Selanjutnya. Nah kemudian ini adalah peran orang tua, mendukung dan komitmen terhadap penguatan pendidikan karakter, konsistensi dan keberpihakan terhadap PPK.
Jadi sebagai orang tua kita harus konsisten terhadap pihak-pihak yang sudah melaksanakan penguatan pendidikan karakter. Artinya orang tua harus mendukung terhadap sekolah, mendukung terhadap apapun yang bisa meningkatkan penguatan pendidikan karakter anak. Yang selanjutnya adalah membagikan pengalaman dan praktek baik. Jadi orang tua itu sebagai contoh, sebagai tauladan bagi anak. Jadi orang tua bisa menceritakan hal-hal yang baik kepada anaknya, memberikan pengajaran tentang pengalaman. Mungkin orang tuanya memiliki pengalaman, itu bisa diceritakan kepada anaknya. Artinya pengalaman-pengalaman yang baik agar bisa mendukung perkembangan dari pendidikan penguatan karakter anak. Yang selanjutnya adalah bentuk partisipasi orang tua atau bentuk keikutsertaan orang tua, yaitu pentingnya keterlibatan dan perhatian orang tua. Jadi sangat penting sekali orang tua terlibat di dalamnya, karena perhatian orang tua itu sangat penting bagi anak. Karena sekarang mulai dari kekerasan, pornografi, narkoba, dan paham ekstrim, itu semuanya bisa diakses melalui smartphone, melalui handphone. Jadi orang tua harus bisa memfilter anak-anaknya. Sekarang semuanya sudah bisa diakses, mulai dari kekerasan, pornografi, narkoba, paham ekstrim. Apalagi sekarang yang sudah berkembang itu mulai ramai dibicarakan itu tentang paham ekstrim, tentang yang orang-orang yang terlalu fanatik dengan agamanya sehingga tidak timbul rasa toleransi. Itu yang bahaya. Nah, perkenalkan Kinya Panabula Fabi Ki petugas Dito dari kepegawaian Ki Bula tertarik sekali Nabi yang disampaikan oleh pemateri tadi itu sungguh menarik itu. Tapi Nabi disampaikan itu Nabi mana Ki sesuai itu kalau Nabi mana pemahaman yang telah Bula pahami itu. Namun terkadang menghapus gula permasalahan sebagai karakter siswa itu, tentu antara karakter siswa kalau satu negara itu akan berbeda. Terkadang sebelum temu itu ada yang keras, berdesi lembut, kemudian berdesi memang tengkal tak sentangi pingakan tuh, parita kantor tak gitu, untuk gula bingung dia tuh, untuk gula butuh nabinya mana pemahaman juga tuh. Ketika pada siswa itu esok ada atau gelap, kemudian masyarakat sekolah, namun itu yang perlu pula garis bawah itu. mohon maaf ini kan dulu ada orang tua di Papua nasi malong-malong tokolan anak-anak di Papua cacat, tunarungu, tunarungu dan sebagainya. Jadi dimulai dari orang tua terlebih dahulu. Orang tua itu harus memiliki keterbukaan. Artinya tak malu-malu bisa mengakui anaknya, loh ini anak saya. Nah itu harus gitu. Artinya orang tua harus bisa terbuka kepada semua pihak, baik dari sekolah, lingkungan, semuanya. Karena jika orang tua sudah tertutup, maka anak itu akan semakin parah. Inklusifnya itu akan semakin parah dan bahkan bisa sampai ke tahap berat. Karena inklusif itu ada 3 tahap. Yang pertama tahap rendah, sedang, yang ketiga adalah tahap berat. Jika orang tua membiarkan anaknya, artinya selalu mengurung anaknya, menutup anaknya, itu dikhawatirkan ke ABK-nya, kekurangannya itu bisa mencapai tahap yang berat. Kalau sudah mencapai tahap yang berat, itu sudah susah, sudah sulit untuk disembuhkan. Yang selanjutnya adalah dari guru. Jadi guru harus bisa membuat asesmen, Pak. Jadi karena siswa ABK itu lain-lain kebutuhannya kan. Jadi guru itu harus bisa membuat asesmen, artinya guru harus bisa mengidentifikasi. Kalau ada membuat semacam ya artinya apa, guru harus bisa mengenal anak tersebut, membuat asesmen. Jadi dari asesmen tersebut nanti anak tersebut bisa diketahui
sudah dilihat assessment, dinilai misalnya dari perilakunya, dari cara berbicaranya, dari cara berpikirnya, dari tingkah lakunya sudah dinilai. Jadi nanti bisa ditentukan, oh anak ini berarti tunagrahita, oh anak ini berarti tunarungu, oh anak ini berarti cacat mental. Jadi melalui guru itu, melalui asesmen nanti itu bisa ditentukan anak ini butuhnya apa, anak ini butuhnya apa, karena tidak semua ABK itu sama. Pelaksana program dari Kabupaten Gresik, hanya kalau bisa namanya begitu, anak-anak inklusif itu disuruh masuk di daratan Gresik itu. Nanti rencananya di bawahnya akan dibuat kelas khusus siswa inklusif, kita tempatnya itu di mana akan ditunjuk katanya itu. Saya sebagai wali murid di sini saya merasa tertarik sekali dengan apa yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa tadi. Intinya saya ingin bertanya, bagaimana cara saya sebagai orang tua pola mendidik anak yang mempunyai keterlambatan daya pikir atau daya ingatnya. Terus yang kedua, bagaimana cara saya sebagai orang tua untuk mendidik anak supaya anak saya tidak malas belajar. Saya yakin kebanyakan anak-anak sekarang itu bukan apa yang seperti Bapak kami sampaikan tadi, bukan hanya ada kelemahan di otak, tapi yang pasti anak-anak kita itu malas, karena yang meliputi malas lalu main HP. Yang kedua, selalu nonton TV seperti kartun. Itu yang membuat anak-anak saya malas. Jadi bagaimana caranya saya untuk mendidik anak saya ini supaya tidak ketinggalan dari segi pendidikan, keagamaan. Itu yang menjadi pokok permasalahan anak-anak sekarang. Anak-anak yang sekarang ini apabila keluar dari sekolahnya cuma yang tulis bajunya di dinding. Terus anak Cara mengatasi anak yang malas belajar. Jadi sebagai orang tua, yang pertama kita harus mengetahui penyebab anak menjadi malas belajar itu apa. Itu yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Karena anak tidak akan malas kalau tidak ada penyebabnya. Pasti ada penyebabnya yang membuat anak menjadi malas. Misalnya, anak menjadi malas belajar karena kesulitan memahami materinya. Jadi anak menjadi malas. Oh, itu matematika sulit kan? Biasanya anak SD paling sulit yang dirasa beban itu biasanya pelajaran matematika. Oh itu matematika sulit, udahlah malas belajar, sulit, nggak bakal bisa, nggak mungkin bisa tahu juga kalau belajar. Jadi orang tua pertama itu harus bisa mengetahui penyebab anak malas belajar itu apa. Penyebabnya, orang tua kemudian menjalin komunikasi dengan anak, artinya berbicara dengan anak, menyempatkan waktu, meluangkan waktu orang tua untuk berbicara dengan anak, menanyakan kepada anak apa yang mungkin yang dirasa sulit, ditanyakan sama anak. Nah, tadi di sekolah pelajarannya yang sulit apa, kesulitannya apa. Jadi komunikasi itu penting antara orang tua dan anak, itu sangat penting komunikasi. Yang selanjutnya adalah ajak anak untuk mengetahui tujuan belajar. Jadi orang tua itu harus bisa memberitahu kepada anak tujuan belajar itu apa. Jadi sebagai orang tua kita harus bisa memberitahu kepada anak tujuan belajar itu seperti ini, nah seperti ini misalnya. Jadi kita harus memberi pemahaman kepada anak tentang tujuan belajar. Karena ketika anak sudah malas belajar itu bahaya. Yang semula anak itu normal bisa-bisa menjadi anak inklusif. Inklusifnya masuk ke komuniti, keterlambatan belajar. Jadi orang tua harus bisa memberi pemahaman kepada anak tentang tujuan belajar, tentang pentingnya belajar tersebut, agar putra putri jenengan bisa menghadapi di masa yang akan datang, dan tentunya akan berkeluarga, punya anak, akan begitu. Ada 3 kemampuan yang dikembangkan sekolah. Yang pertama kognitif, afektif, dan psikomotor. Kognitif itu pengetahuan. Jadi bapak ibu guru sekolah itu kebanyakan kognitif, pengetahuan. Ada bahasa, IPA, IPS, matematika. Itu
diberikan kepada putra putri jenengan semuanya. Itu tugas guru. Sampai di rumah cuma ngotrol. Itu belajar dengan sikap perilaku. Nah ini pendidikan karakter yang dikembangkan oleh Pak Jokowi sekarang. Pendidikan karakter itu berkaitan dengan afektif. Toh harus bagaimanapun pandainya penternak anak toh mentaan diadep jika laku orang kebijar, maka kemungkinannya setelah dia menjadi pejabat, jadi koruptor, menyakiti bawahannya dan lain sebagainya. Allahumma ja'alna bil afiyati wassalamah wa haqqna bit taqwa wal istiqamah wa 'adna min mujibati nadamata innaka sami'ud du'a. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li awladina wa masyayikhina wa li ikhwanina fid dini wa li ashabina wa ahbabina wa liman ahabbana fika wa liman ahsana ilayna wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Warzuqna kamal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyatin wa salamatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Untuk Bapak, Ibu wali murid dan Ibu guru jangan pulang dulu, kita foto bersama untuk dokumentasi.